Ya, pemirsa, terkait OTT yang dilakukan oleh KPK, kita akan kembali bergabung dengan Syahza Wisastro dari gedung KPK. Syahza, sudah lebih dari 12 jam sejak OTT pertama dilakukan dan sudah lebih dari 5 jam sejak OTT kedua dilakukan. Jika memang belum ada rilis resmi dari KPK, apakah ada informasi terbaru yang sudah Anda dapatkan? Ya Maria, baru saja memang ini kami mendapat informasi bahwa di dalam akan segera berlangsung konferensi pers atau keterangan rilis resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan pihak Kejaksaan Agung, yaitu tadi ada Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Amir Yanto yang mendatangi KPK, dan Amir memang menyatakan akan bersama-sama melakukan konferensi pers kepada awak media terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK sejak kemarin malam yang lalu. Maria. Baik saja, terkait OTT yang sudah dilakukan kemarin, ada OTT yang kedua yang sudah dilakukan oleh KPK. Kemudian bagaimana pengembangan kasusnya sejauh ini yang Anda ketahui, Syahza? Ya Maria, kemarin memang KPK melakukan 2 kali operasi tangkap tangan, yaitu yang pertama pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kamis malam yang lalu, yaitu ditangkap Ketua Fraksi Partai Gerindra dari DPRD DKI Jakarta, yaitu Muhammad Sanusi. Selain menangkap Sanusi, juga KPK menyita sebuah mobil mewah yang diduga memang yaitu milik Sanusi bermerek Jaguar berwarna hitam dengan nomor polisi B123RX, dan serta juga 2 tas besar lainnya. Dari penangkapan Sanusi ini KPK kemudian melakukan pengembangan, dan pada pukul 3 dini hari tadi maksud kami, KPK kembali menangkap 2 orang yang diduga memang ini adalah suami istri dari PT Berantas Abipraya. Kemudian pada pukul 4 dini hari pagi tadi KPK mobil dari tim penyidik KPK kembali beriring-iringan masuk ke gedung KPK ini dan membawa 3 orang lainnya yang memang diduga merupakan orang-orang dari PT Berantas Abipraya. Selain itu, selain menangkap 3 orang, KPK ini juga menyita 3 unit mobil bersamaan dengan 3 orang tersebut, yaitu 1 sedan Honda Accord, 1 Lexus hitam, dan juga Avanza hitam. Selain itu juga KPK menyita sejumlah dokumen yang berada dalam 2 kardus box dan 1 kontainer box. Dan memang pihak dari Kejati DKI ini sudah mengkonfirmasi bahwa sedang melakukan investigasi atau penyelidikan kasus yang diduga kasus suap menyuap dengan PT Berantas Abipraya bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi yang kami dapatkan memang kasus yang yang akhirnya membuat KPK ini melakukan OTT OTT sejumlah pihak ini adalah kasus dari PT Berantas Abipraya. PT Berantas Abipraya sendiri merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang konstruksi perairan. Dan salah satu mega proyeknya merupakan normalisasi Kali Ciliwung, dan kali ini konvers akan segera dimulai. Maria. Baik, Syahza Wisastro, kami akan tunggu rilis terbaru resminya dari KPK. Terima kasih untuk laporan Anda. Ya, untuk sementara bahwa yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 3 orang itu. 1 dari PT BA, senior manager, dan 1 lagi SWA, direktur keuangan dari PT BA, dan seorang swasta yang MRD. Yang MRD ini adalah sebagai perantara, sedangkan yang itu karena ini berhubungan dengan kasus di PT TBA tersebut. Ya. Yang tadi dari Deska apa pertanyaannya? Sebentar ya teman-teman. Jangan Deska tadi pertanyaannya kayak gimana? Ya, untuk kasus korupsi yang berhubungan dengan PT BA itu. Silakan.
Silakan. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Syarif, bahwa itu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi di PTBA. Saya kira sudah jelas, berkaitan dengan penanganan perkara korupsi PTBA yang sedang diselidiki oleh Kejati DKI Jakarta. Saya kira itu kan ditangani KPK, proses tentang substansi atau persoalannya. Jadi biar nanti pihak dari penyidik sendiri yang menjelaskan. Kami bekerja sama untuk mensupport apa kira-kira penjelasan ini yang dibutuhkan pada kami. Karena itu menyangkut substansi, saya kira dari pihak KPK yang menjelaskan. Mengenai detail dari Bentar ya, teman-teman. Dengar dulu. Mengenai detail dari dugaan tindak pidana korupsi PTBA ini sedang diteliti oleh penyidik KPK dengan meminta juga bantuan informasi dari Kejaksaan Agung. Detail perkaranya sendiri dan ini kira-kira tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan apa nanti akan diberikan update karena sekarang ini belum selesai. Ya. Kalau saya boleh nambahkan, bahkan dalam waktu cepat hari ini, pagi ini, teman-teman akan segera melakukan penggeledahan dan di salah satunya di Kejaksaan Tinggi. Nah, yang lainnya adalah di kantornya PTBA tadi. Ya, jadi sprindiknya sudah keluar. Biasanya juga langsung disertai dengan surat untuk penyitaan dan yang lain-lain. Itu kita sudah keluarkan. Nanti segera saya akan menghubungi Pak Jagung juga, mohon izin untuk dilakukan langkah-langkah di kantor Kejaksaan Tinggi Jakarta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kira melanjutkan yang disampaikan sebelumnya bahwa kita mengikuti proses yang sedang ditangani ini. Seperti yang dikatakan tadi bahwa ini berhasil karena berkat kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penanganan perkara saat ini sedang ditangani oleh pihak KPK, sehingga kami akan terus berkoordinasi. Kami akan mensupport setiap apa yang diminta oleh KPK. Kemudian kami juga akan minta support kepada KPK ketika kami juga nanti membutuhkan satu hal dan lain sebagainya berkaitan dengan penanganan perkara ini. Itu intinya, karena perkara ini sedang ditangani KPK, maka segala sesuatunya kami akan mengikuti bagaimana yang sedang ditangani oleh KPK ini. Saya kira itu substansinya, karena ini ditangani KPK, saya kira sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi. Tidak banyak yang saya sampaikan. Kalau mungkin nanti setiap perkembangannya saya akan berkoordinasi dengan pihak KPK ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Teman-teman, ini saya akan menunjukkan barang bukti dulu, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman fotografer mengambil gambar. Pemirsa, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Kamis malam. Penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa mobil mewah serta 2 tas besar. Bersama 3 penyidik KPK, tampak M. Sanusi yang mengenakan kemeja batik menurunkan 2 buah tas besar dari bagasi mobil Jaguar-nya dan langsung digiring penyidik ke dalam lift area basement gedung KPK.
Tak lama berselang, giliran sebuah minibus Kijang Innova hitam bernomor polisi B1010 URI masuk ke dalam basement. Dari dalam mobil nampak seseorang yang diduga ikut ditangkap KPK mencoba menutupi wajahnya dengan sebuah map. Ketua KPK Agus Raharjo melalui pesan singkatnya kepada media membenarkan KPK melakukan operasi tangkap tangan. Namun Agus Raharjo menolak menjelaskan identitas orang-orang yang ditangkap. Berdasarkan informasi yang diperoleh Metro TV, dari hasil operasi tangkap tangan ini, KPK menangkap 6 orang dari BUMN Konstruksi PT Berantas terkait kasus penyuapan. Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo membantah adanya oknum jaksa dari Kejati DKI Jakarta yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Hal ini dikarenakan dugaan kasus korupsi yang menjerat PT Berantas saat ini sedang ditangani bersama dalam operasi gabungan antara Kejaksaan dan KPK. Tidak ada satupun jaksa yang ditangkap oleh KPK. Bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan, ya. Justru ini kan operasi bersama istilahnya. Kita ingin memperjelas persoalan ini. Ya, mereka sedang melakukan penyelidikan kasus yang berkaitan dengan salah seorang pejabat di PT Berantas lah ya. Nah, justru sekarang masih dalam tahapan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI. Meski belum genap 3 bulan memimpin di era kepemimpinan KPK Jilid 4 ini, lembaga anti rasuah telah berhasil melakukan 3 kali operasi tangkap tangan terhadap sejumlah penyelenggara negara yang kedapatan tengah melakukan praktik kotor suap menyuap. Tim Liputan Metro TV.